Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya telah menyempatkan waktu untuk hadir di sosialisasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Elifia Sobarkah dari Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Bandar Lampung semester 6. Di sini saya akan mensosialisasikan apa itu kekerasan terhadap anak yang berujung pada traumatik pada anak tersebut. Sebelumnya, ibu-ibu udah ada yang tahu belum apa itu kekerasan terhadap anak? Jadi kekerasan terhadap anak itu banyak macamnya. Contohnya itu seperti fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Jadi di sini saya beri contoh satu, seperti kekerasan fisik. Contohnya orang tua yang terlalu mendidik anaknya terlalu keras. Seperti contohnya anaknya tidak mau sekolah nih, terus dia pukul-pukul anaknya, kenapa kamu tidak mau sekolah? Saya susah payah loh nyari duit buat kamu sekolah. Sebenarnya kita sebagai orang tua bisa memberitahu kepada anak tersebut tanpa membuat anaknya trauma sampai dia dewasa. Karena traumatik itu terjadi pada anak usia dini, seperti balita atau di bawah umur 7 tahun. Traumanya akan berkepanjangan menjadi dewasa. Sampai suatu dia dewasa, dia berpikir, kok orang tua saya seperti ini ya? Karena kalau sudah dewasa dia pasti akan berpikir, apa orang tua saya dulu tidak sayang dengan saya gitu. Terus kita bisa membicarakan anak kita itu dengan baik. Contohnya seperti, kamu kenapa nggak mau sekolah? Mungkin anak itu nggak mau sekolah bisa karena dia tidak menceritakan sesuatu hal yang menyakitkan di sekolah itu. Entah karena orang tua yang tidak mau mendengarkan setiap kali anak itu bercerita, atau mungkin bisa juga dia berantem, ya dia dibully di sekolah, dia nggak mau ngomong karena dia takut gitu. Karena dari awal aja dia belum ngomong, orang tuanya udah marah, jadi dia udah takut gitu. Ya itu contoh yang fisik. Kemudian kekerasan terhadap seksual. Banyak berita sekarang kan, banyak yang beredar seperti ayahnya mencabuli anaknya, anak di bawah usia 5 tahun, di bawah 10 tahun. Mereka udah dicabulin sama orang-orang dewasa, orang tua, bisa pamannya, bisa kakaknya sendiri. Jadi mereka tuh bisa trauma. Kekerasan yang kayak gitu tuh bisa trauma karena mereka berpikir, kok laki ini nyakitin saya. Kalau dia wanita yang dicabulin sama laki-laki, dia mungkin dia bisa stres, bisa berpikir terus, bisa berpikir negatif terus tentang seks gitu. Terus juga dia bisa berpikir laki-laki itu nyakitin, dia takut sama laki-laki, akhirnya dia malah lesbi, dia suka sama sesama jenis. Sedangkan di dalam Al-Quran pun dilarang untuk menyukai sama jenis, apalagi sampai pacaran terus nikah gitu kan. Jadi ya kita sebagai orang tua juga harus bisa memberitahu kepada anak kita ya bagian-bagian yang sensitif yang tidak sepatutnya orang lain tuh lihat. Kemudian penyebab dari pelecehan seksual itu dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa dia bisa ngelakuin itu sama orang? Kalau misalnya usia dia udah dewasa, mungkin dia waktu itu dia punya pacar, dia nggak mau nih dicabuli sama pacarnya, tapi dipaksa, entah pakai obat tidur atau kekerasan atau diancam, kalau kamu nggak mau saya sebar nih aib kamu, kan bisa kayak gitu. Terus dia bisa mimpi buruk, dia terlalu kepikiran, dia kepikiran, terus mimpi buruk, setiap malam dia mimpi buruk karena mikirin
hal yang udah terjadi itu, apa yang udah orang lain terjadi lakuin ke dia gitu. Dia insomnia karena banyak mikir, stres, ujungnya sakit, bisa berujung stres terus gila karena mikirin hal itu tadi. Takut hal yang berhubungan dengan pelecehan, termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter dan lain-lain. Jadi dia bisa trauma, misalnya dia dilecehin di sebuah tempat yang gelap, dia bisa kepikiran terus, wah tempat tuh gelap, saya takut karena takut tiba-tiba ada orang dari belakang ngedeket terus dilecehin gitu. Terus dia berpikir masalah harga diri dia tentang dia udah dilecehin nih sama keluarganya, mana harga diri saya gitu, udah ternodai, dia mikir kayak gitu. Padahal sebenarnya masa depan dia itu masih panjang, tapi bisa aja dia berpikir, saya nggak punya harga diri lagi, saya mau mati aja, saya mau bunuh diri gitu. Enggak, saya bunuh dia. Iya, bisa jadi pembunuhan juga kan gara-gara trauma. Jadi gitu. Ada bisa depresi, gangguan stres, trauma, kecemasan yang berlebihan gitu. Mungkin ibu-ibu kan ada yang udah punya anak, semua ya. Semua. Jadi gimana mengupayakan supaya kita membuat anak itu lebih terbuka sama kita dan kita terbuka sama mereka, supaya mereka kalau pacaran nggak diem-diem nih gitu. Biasanya kan kalau ada orang tua strict parents, terus kamu nggak boleh kemana-mana, kalau kemana-mana saya harus ikut, kata orang tua kayak gitu. Itu buat anak itu malah diem-diem pergi, pulang-pulang malah berbadan dua gitu kan gak enak kayak gitu. Lebih baik diomongin baik-baik, lebih baik berteman, jangan berlebih, kita nasehatin juga kalau emang anak kita itu punya teman dekat gitu. Ada yang mau ditanya? Nggak jelas semua. Udah jelas semua ya. Ya udah. Makasih waktunya, makasih buat ibu-ibu dan buat waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.